Nggak kerasa, sekarang udah mau akhir tahun aja. Dan gua mau bertanya nih, siapa yang awal tahun 2024 kemarin yang memiliki resolusi atau tekad untuk berubah demi mencapai tujuan lo? Gimana kabarnya sekarang? Jika lo berhasil, ya congrats lah buat lo. Tapi jika lo gagal, jangan berputus asa. Lo kagak sendirian. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh University of Scranton pada tahun 2016, menunjukkan bahwa hanya sekitar 8% orang yang benar-benar berhasil mencapai resolusi mereka. Studi lain juga menemukan bahwa sekitar 80% dari resolusi tahun baru gagal. Bahkan beberapa di antaranya gagal sebelum bulan Februari. Lo pasti bertanya, kenapa yang gagal bisa sebanyak itu? Dan kita semua bisa sepakat bahwa salah satu faktor kegagalan itu adalah lo kagak konsisten. Awalnya mungkin lo memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan lo, tapi setelah lo mulai ngejalaninya, entah kenapa proses yang lo jalani tidak bisa langsung membuahkan hasil. Lo pasti kecewa dengan semua itu. Lo ngerasa udah gagal, dan lo ngerasa ya emang dari lo gini-gini aja, mustahil lah rasanya buat berubah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa menjaga konsistensi itu emang gak mudah. Tapi gimana sih caranya agar lo tetap bisa konsisten dengan tujuan awal lo? Poin pertama yang akan gua tekankan ke lo adalah jangan hanya bergantung pada motivasi. Perlu lo tahu bahwa motivasi itu sifatnya terbatas. Dan percuma juga setiap lo ngerasa gagal, yang lo dengerin hanya kata-kata motivasi dari orang lain. Tapi dalam hal eksekusinya yang lo lakuin sangat minim. Perlu lo tahu bahwa konsisten adalah kegiatan yang lo lakuin secara berulang. Gak peduli lo suka, mau, dan termotivasi atau enggak. Dan ada juga waktunya lo termotivasi, dan ada waktunya lo lelah dengan semua itu. Orang konsisten akan tetap ngelakuin apa yang seharusnya dia lakuin. Yang kedua adalah kebiasaan. Perlu lo tahu, 40% dari keseharian yang kita lakuin adalah kebiasaan. Dan agar lo bisa konsisten, lo harus menjadikan itu kebiasaan lo. Tapi bagaimana caranya agar lo bisa konsisten dengan kebiasaan lo? Lo bisa memulai dengan kebiasaan yang paling kecil. Sebagai contoh nih, jika lo ingin menurunkan berat badan, yang lo lakuin tentu mengatur pola makan dan juga berolahraga. Mungkin lo akan memilih berlari. Ketika lo memilih berlari, jangan langsung lo patok dalam sehari lo harus berlari sejauh 1 km. Hal ini akan membuat lo secara spontan langsung lelah, otak, badan, dan bahkan diri lo akan langsung shock. Yang bisa lo lakuin adalah memulai dari hal yang paling mudah. Misal, dalam seminggu, lo akan berlari di hari Minggu doang. Dan lo bisa memulai dengan berlari sejauh 10 meter doang. Dan lo bisa ulang kebiasaan itu selama 2 atau 3 kali. Di minggu keempat, mungkin lo akan ningkatin target lo. Dari seminggu lo lari sekali, mungkin lo akan berlari 2 kali. Dan target lo berlari mungkin akan meningkat menjadi 20 atau bahkan 50 meter. Dari sini kita tahu bahwa memulai dari hal yang kecil adalah cara paling efektif agar lo bisa konsisten. Poin ketiga adalah poin yang paling penting, yaitu kegagalan adalah hal yang pasti. Ketika lo udah mulai konsisten dengan kebiasaan baru lo, anggap aja lo udah bisa konsisten berlari selama 2 minggu. Ketika memasuki minggu ketiga, tiba-tiba lo sibuk banget dengan pekerjaan lo, dan lo kagak sempat untuk berlari, dan lo anggap bahwa diri lo udah gagal. Lo ngerasa kecewa, dan kebiasaan yang lo udah bangun selama 2 minggu, lo tinggalin gitu aja, dan lo benar-benar berhenti dengan kebiasaan baru itu. Padahal lo cuman kelewat 1 kali, dan perjalanan lo belum selesai. Masih ada hari lain untuk lo ganti ketinggalan itu. Perlu lo ingat bahwa kegagalan itu wajar. Yang penting adalah lo tidak menyerah dan terus berusaha. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Mungkin cuma itu yang bisa gue bagikan ke lo.
Dan mungkin lo ada pengalaman sendiri agar bisa tetap konsisten. Lo bisa lah sharing sedikit pengalaman lo di kolom komentar.